Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Wanda Septia Putri dari program studi BGSD akan mempresentasikan hasil rangkuman saya tentang patriotisme, cinta tanah air, dan bela negara oleh Profesor Dr. Sucito Atmorejo, SH, MSI. Yang pertama saya akan membahas tentang potensi Indonesia untuk menjadi patriot bangsa. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi patriot bangsa. Potensi itu ada di dalam jiwanya. Potensi itu akan manifest menjadi sikap dan perilaku patriotik manakala dibina dan untuk memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan kehidupan selaras dengan dunianya. Salah satu wahana pembinaan dan pengembangan adalah pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, yang dimaksud pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti, pikiran, tubuh anak, untuk memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan selaras dengan dunianya. Selanjutnya, akhir-akhir ini ada banyak pihak mencermati bahwa semangat patriotik komponen bangsa di tingkat elit ataupun akar rumput cenderung melemah. Indikatornya antara lain yang pertama, lemahnya kesadaran bela negara dan minimnya pemahaman serta penghayatan nasionalisme. Next. Yang kedua, kita akan membahas tentang cinta tanah air. Di dalam Pancasila sebenarnya terkandung nilai-nilai yang mewajibkan setiap komponen bangsa mencintai tanah airnya sebagai bukti manusia beriman, bertakwa, dan beradab. Nilai-nilai Pancasila yang terdapat dan bersumber pada agama Islam, misalnya secara nyata mengajarkan agar setiap Muslim cinta pada tanah airnya. Mengapa? Karena hubul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, seandainya suatu bangsa tidak cinta tanah airnya, maka hancurlah, terpuruklah negara itu. Sebaliknya, bila suatu bangsa cinta tanah airnya, maka jayalah negeri itu. Begitu teman-teman. Yang ketiga, kita akan membahas tentang bela negara. Bela negara sebagai bukti kecintaan pada tanah air meski dilakukan secara serius, bijak, dan berkesinambungan pada ranah konstitusi tersurat pada Pasal 30 Undang-Undang 1945 bahwa ada hukum dasar tertulis yang mewajibkan setiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lebih lanjut, di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan, negara dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara untuk mewujudkan dalam penyelenggarakan pertahanan negara. Dalam pandangan T.B. Hasanuddin pada tahun 2014, atas dasar berbagai argumen yang merajut pada keadaan internasional maupun nasional melalui optik sosial, historis maupun empiris, bahwa wajib militer belum mendesak dan penting diterapkan di Indonesia saat ini. Justru yang lebih penting dilakukan adalah pertumbuhan kesadaran bela negara melalui pendidikan pada setiap jenjangnya, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Bela negara meski terkait dengan nasionalisme, perihal nasionalisme, sebagaimana Bung Karno pada tahun 1945 mengistilahkan dengan kebangsaan dipandang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pada saat beliau berpidato tanggal 1 Juni 1945 bernegara di hadapan sidang BPUPKI diusulkan dasar pertama Indonesia mereka adalah kebangsaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendapat T.B. Hasanuddin tentang bela negara dan Bung Karno tentang kebangsaan dikolaborasi secara kritis. Yang pertama adalah Pancasila. Wajib dimasukkan sebagai bagian kurikulum pendidikan bela negara sebagai upaya memupukkan rasa kebangsaan peserta didik.
Yang kedua ada patut insyafi bahwa pendidikan karakter bela negara dan upaya memupuk rasa kebangsaan sebagai konsep, sebagai proses, maupun sebagai produk bukanlah sebagai bebas nilai, melainkan syarat nilai. Yang ketiga ada pendidikan karakter bela negara dan upaya memupukkan rasa kebangsaan selain merupakan derivat dari pandangan hidup dan dasar falsafah, negara yang dianut juga terkait erat dengan pilihan politik atau politik choice. Yang keempat ada fokus pendidikan bela negara dan upaya memupukkan rasa kebangsaan dan tumbuhnya karakter patriotik. Yang kelima, berhubung apa yang disebut sebagai pandangan hidup, nilai-nilai, norma-norma itu merupakan bagian dari falsafah negara. Maka sebenarnya antara pendidikan dengan nilai-nilai Pancasila, agama, dan kebudayaan merupakan bagian integral atau tak terpisahkan. Slide yang terakhir masih membahas pendapat Hasanuddin dan Bung Karno. Secara strategis, pendidikan karakter bela negara dan upaya memupuk rasa kebangsaan perlu dilakukan melalui aktivitas-aktivitas. Melakukan identifikasi mengenai nilai-nilai Pancasila, utamanya nilai patriotik yang perlu diaktualisasikan, dilestarikan, maupun diwariskan, dan dikembangkan kepada peserta didik agar mereka memiliki rasa bangga terhadap Pancasila. Yang terakhir, melakukan identifikasi terhadap nilai-nilai asing yang berpengaruh terhadap karakter bangsa agar peserta didik tidak larut ke dalam budaya asing serta-merta merendahkan budaya sendiri, melainkan berani menolak kehadiran anasir-anasir asing yang bersifat merusak. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.